Halo Sobat Statistik, pada video kali ini kita akan melakukan regresi linear berganda menggunakan software RStudio. Sebelum itu, apa sih regresi linear berganda? Regresi linear berganda atau sering disingkat RLB merupakan model regresi untuk melihat pengaruh beberapa variabel terhadap keragaman variabel dependen. Kemudian model umum dari RLB sendiri adalah Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 kali X1 tambah beta 2 kali X2 seterusnya sampai tambah beta n-1 kali Xn-1 ditambah epsilon, di mana Y merupakan variabel dependen, beta merupakan parameter atau koefisien regresi, X merupakan variabel independen, N merupakan jumlah variabel yang digunakan, dan epsilon merupakan error dari pengamatan. Kemudian, bagaimana sih menentukan variabel independen yang masuk dalam model? Terdapat 3 metode yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah backward elimination, di mana kita memasukkan semua variabel bebas, kemudian secara bertahap mengurangi satu persatu variabel yang tidak signifikan. Yang kedua ada forward selection, yaitu dengan memasukkan satu persatu variabel yang memiliki korelasi besar, kemudian dicek signifikasi simultannya. Jika signifikan, ulangi lagi terus sampai menjadi model yang terbaik. Yang terakhir adalah stepwise selection, yaitu gabungan antara metode backward elimination dan metode forward selection. Selain itu, model juga harus memenuhi beberapa asumsi klasik. Yang pertama, data harus menyebar linear atau sering disebut dengan asumsi linearitas. Kemudian, residual haruslah berdistribusi normal atau asumsi normalitas. Yang ketiga, varians antar pengamatan tidak berbeda atau asumsi homoskedastisitas. Yang keempat, tidak ada korelasi tinggi antar variabel bebas atau asumsi multikolinearitas. Dan yang terakhir, tidak ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya atau asumsi autokorelasi. Kita langsung menuju contoh kasus. Misal, ingin diketahui EPK mahasiswa dari beberapa variabel bebas yang ada, di antaranya jam belajar mahasiswa, jam tidur mahasiswa, jarak ke kampus, keterlambatan, serta ketidakhadiran. Untuk menyelesaikan kasus ini, kita bisa membuat model regresi linear berganda menggunakan software RStudio. Jadi, yuk kita ke R-nya. Sebelum melakukan pemodelan RLB, kita perlu mendefinisikan package-package yang diperlukan dalam pemodelan. Yang pertama ada package readxl untuk melakukan input data, kemudian package CAR dan LMTest untuk melakukan uji asumsi klasik, dan yang terakhir adalah package coreplot untuk membuat plot korelasi. Pertama, kita masukkan data kita dengan sintak kita namai data, readxl, kemudian lokasi data kita. Kemudian kita lihat data. Ternyata terdapat 6 variabel di mana IPK sebagai variabel dependen dan 5 variabel lainnya sebagai variabel independen, yaitu jam belajar, jam tidur, jarak ke kampus, keterlambatan, dan absensi. Sebelum melakukan RLB, terlebih dahulu kita dapat membuat plot untuk korelasi dari tiap variabel dengan sintak coreplot core data. Kita run. Dapat terlihat bahwa jam belajar memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap IPK. Kemudian jam tidur dan jarak ke kampus mempunyai pengaruh yang negatif dengan korelasi yang cukup kuat terhadap IPK. Kemudian keterlambatan dan absensi juga memiliki pengaruh yang negatif namun sangat kecil terhadap IPK. Kemudian kita dapat melakukan pemilihan variabel. Yang pertama menggunakan metode backward elimination. Langkah yang harus dilakukan adalah menentukan model awal. Kita namai dengan model 0B, yaitu ln dari IPK sebagai variabel dependen, yang variabel bebas adalah semuanya dari data. Kita run.
Sebelumnya mari kita lihat summary dari model awal ini. Summary model 0B. Dapat terlihat bahwa variabel-variabel bebas tadi masih terdapat variabel yang tidak signifikan, yaitu variabel keterlambatan dan absensi. Untuk itu, kita perlu memilih variabel-variabel yang memiliki pengaruh signifikan saja. Untuk itu, kita lakukan backward elimination. Kita namai modelnya sebagai model B. Sintaksnya yaitu step dari model 0B atau model awal kita. Dengan arahnya, direction adalah backward, dan trace sama dengan 5 karena pada model awal terdapat 5 variabel bebas. Kita run. Dapat terlihat bahwa hasil akhir dari backward elimination yaitu variabel dependent adalah IPK dengan variabel independennya jam belajar, jam tidur, dan jarak ke kampus. Mari kita lihat summary dari model ini. Summary model backward, model B. Dapat dilihat bahwa sudah tidak ada variabel-variabel yang tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 95% atau tingkat signifikansi 5%. Kemudian kita dapat juga melakukan pemilihan dengan metode forward selection. Yang perlu dilakukan adalah menentukan model awal, yaitu kita namai model 0F adalah LM IPK sebagai variabel dependent dan satu variabel bebas dari data. Kemudian kita juga perlu menentukan batas akhir dari metode ini. Kita namai dengan model 1F yaitu LM IPK dengan semua variabelnya masuk dari data. Kemudian kita dapat melakukan forward selection dengan outputnya kita namai sebagai model F yaitu step dari model 0F dengan scope-nya yaitu list dari lowernya adalah model 0F atau awalnya adalah model 0 dan akhirnya batas atasnya adalah model 1F. Dengan directionnya atau arahnya adalah forward dengan trace sama dengan 5. Kita run. Dapat terlihat bahwa hasil akhir dari forward selection ternyata juga sama, yaitu variabel IPK dengan variabel bebas jam belajar, jarak ke kampus, dan jam tidur. Kita coba lihat summary-nya. Summary dari model F ternyata juga sama, sudah tidak ada variabel yang tidak signifikan. Dapat dilihat bahwa secara parsial semuanya sudah signifikan pada tingkat signifikasi 5% dan secara simultan juga p-value sudah kurang dari 5% yang menandakan model telah signifikan secara simultan. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan metode stepwise selection. Caranya seperti kedua metode sebelumnya, kita tentukan model awalnya, yaitu kita namai model 0S adalah LM IPK semua variabel bebas dari data. Kemudian kita bentuk model dari stepwise-nya, kita namai model S yaitu step dari model 0S dengan direction-nya dua arah atau both dan trace-nya sama dengan 5. Kita run. Ternyata hasil dari step-based selection juga sama, yaitu menyisakan variabel IPK
dan variabel bebas jam belajar, jam tidur, dan jarak ke kampus. Kita lihat summary dari model ini. Summary dari model S. Seperti yang sebelumnya, sudah tidak terdapat variabel yang tidak signifikan, baik secara parsial maupun secara simultan. Karena telah terpilih variabel-variabel yang digunakan, kita dapat melakukan uji asumsi klasik dari model. Sebelum itu, mari kita definisikan model yang akan diuji, yaitu model dari backward elimination, yaitu model B. Uji asumsi klasik yang pertama dilakukan adalah uji linearitas. Dengan hipotesis 0, data menyebar secara linear, dan hipotesis alternatif data tidak menyebar secara linear. Kita dapat melakukan uji Harvey-Collier dengan sintaks Harv-test dari model. Kitaran dapat dilihat bahwa p-value telah lebih dari 5%, dan berarti data kita menyebar secara linear, dan asumsi linearitas terpenuhi. Selanjutnya, asumsi normalitas jadi residual. Kita dapat mengujinya dengan uji Shapiro-Wilk dengan sintaks Shapiro test dari residual model residual. Kitaran ternyata p-value juga telah lebih dari 5%, ya berarti residual dari model telah berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi. Selanjutnya, asumsi homoskedastisitas dapat diuji menggunakan uji Bush-Pagan dengan sintaks BP test dari model. Kitaran ternyata p-value juga telah lebih dari 5%, yang artinya data kita telah bebas dari masalah heteroskedastisitas atau variance data kita sama. Dengan kata lain, asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi. Kemudian, asumsi multikolinearitas kita dapat uji menggunakan nilai VIF dengan sintaks VIF dari model. Dapat dilihat bahwa nilai VIF dari variabel bebas yang digunakan semuanya tidak lebih dari 10 atau kurang dari 10. Dengan kata lain, tidak terjadi masalah multikolinearitas pada model. Maka, asumsi multikolinearitas terpenuhi. Asumsi terakhir yang perlu diuji adalah asumsi autokorelasi. Untuk menguji asumsi ini, kita dapat melakukan uji Durbin-Watson dengan sintaks Durbin-Watson test dari model. Kitaran ternyata p-value juga sudah lebih dari 5%, yang artinya tidak terdapat masalah autokorelasi pada model, dan asumsi autokorelasi pun terpenuhi. Karena semua asumsi klasik terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa model ini adalah model yang baik untuk digunakan. Kita dapat lihat summary dari model. Dapat terlihat bahwa model ini memiliki nilai adjusted R-square yaitu 89,66%, yang artinya bahwa variabel jam belajar, jam tidur, dan jarak ke kampus secara simultan mempengaruhi 89,66% keragaman dari IPK mahasiswa, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Dapat dilihat bahwa setiap variabel bebas juga telah signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Kemudian secara uji F simultan diperoleh p-value yang kurang dari 5%, yang artinya secara simultan setiap variabel bebas signifikan terhadap variabel dependent. Itulah cara melakukan pemodelan regresi linear berganda menggunakan software RStudio. Semoga bermanfaat bagi sobat statistik semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!